Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini pastinya saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik. Apa itu Kristen hari Minggu? Apa sih Pak maksudnya Kristen hari Minggu? Ya, makanya Anda dengarkan sampai habis ya, jangan di skip supaya Anda mendapatkan pengertian yang komplit dan komprehensif mengenai apa itu Kristen hari Minggu. Oke? Begini, kita sering lihat dalam pembacaan ayat-ayat di Alkitab, Yesus itu sering dicobai oleh ahli Taurat. Ya, kalau kita lihat di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai terus kita lihat 25 sampai terakhir di 37, di sini Tuhan Yesus sedang dicobai oleh seorang ahli Taurat. Nah, ahli Taurat itu mencobai Yesus dengan bertanya, sederhana sih pertanyaannya di ayat 25. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal gitu. Padahal dia sudah tahu, tapi dia pura-pura nanya. Yesus tahu ini. Kemudian Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Itu di ayat 26. Anda bisa baca ya, Lukas 10 ayat 26. Kemudian jawab orang itu, ahli Taurat dalam hal ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Wih, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hebat ini ahli Taurat nih. Komplit dia jawabnya. Kata Yesus kepadanya di ayat 28, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, tetapi dia ngetes lagi Tuhan Yesus di ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu, maksudnya si ahli Taurat itu, berkata lagi kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Aduh, pertanyaan sederhana gitu yang dia udah ngerti gitu. Dia nanya lagi, siapa sesamaku manusia? Yesus mungkin tahu nih mau ngetes gitu ya. Mulai dari ayat 30 dihajar tuh ahli Taurat itu. Yesus menjawab di ayat 30. Dikatakan di sini, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Sekarat gitu, udah dirampok, dipukulin. Nah, kemudian di ayat 31. Kebetulan ada seorang imam, pasti orang Lewi lah ya, imam. Kalau kita mau analogikan dengan kehidupan sehari-hari kekristenan modern, gembala sidang lah, kira-kira begitu ya. Turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan, dihindari. Seperti enggak mau liwat gitu ya, enggak mau lihat gitu maksudnya, ditinggalin ya, dia lewat dari seberang jalan sana, seperti enggak lihat gitu. Oke, di ayat 32, demikian juga seorang Lewi, karena disebut orang Lewi, ini pasti orang Lewi biasa ya, kalau dalam kehidupan kekristenan modern, aktivis gereja lah gitu ya, entah itu worship leader, usher, pemain musik, kira-kira begitulah orang Lewi. Datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya sama dari seberang jalan. Kagak digubris gitu. Padahal orang ini sudah sekarat gitu. Nah, menariknya di ayat 33 katanya, datang seorang Samaria. Samaria ini warga negara kelas ece-ece gitu, yang
tidak dianggap sama orang-orang Yahudi waktu itu. Datang seorang Samaria, ayat 33 berkata, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bayangin, orang warga negara yang sudah dianggap seperti setengah kafir gitu oleh orang-orang Yahudi, justru melihat orang yang dirampok dan hampir mati sekarat karena dipukul itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di ayat 34 dikatakan, ia lalu pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Bayangin, gak kenal dia. Dibalut luka-lukanya, sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, ya sebagai obat gitu ya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Padahal gak kenal dia. Hebat nih orang Samaria, padahal dianggap setengah kafir. Ayat 35. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Hebat, dia udah dikasih duit. Kalau kurang nih, nanti aku balik lagi, aku ganti. Kira-kira gitu. Nah, Yesus di ayat 36 bertanya nih kepada ahli Taurat ini. Siapakah di antara ketiga orang ini? Yang pertama imam, kedua orang Lewi, ketiga orang Samaria, ya kan? Menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Apa yang kita bisa tarik dari rangkaian ayat-ayat ini? Ada yang sudah mengerti? Begini, Yesus memakai contoh 3 orang. Imam, kalau di kekristenan modern tuh gembala sidang gitu ya, atau pendeta lah minimum. Lewi, aktivis gereja. Dan yang ketiga, orang Samaria, setengah kafir, yang nggak dipandang gitu. Tetapi justru yang menorong ini orang yang katanya setengah kafir. Iya. Padahal kan sudah jelas. Hukum Taurat bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ternyata imam dan orang Lewi itu tidak mengasihi sesamanya yang sedang sekarat seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ditinggal gitu. Nah, berapa banyak kita kalau ditanya misalnya ya, ini sederhana ya. Suatu ketika hari Minggu nih, di mana orang-orang Kristen mau ke gereja, tiba-tiba di seberang jalan, seberang rumahnya, tetangganya tepatnya gitu ya, anaknya jatuh dari sepeda, pingsan, perlu dibawa ke rumah sakit, tapi di daerah itu susah nyari kendaraan. Mau nyari Gojek atau nyari Grab gitu ya, susah. Pada nggak mau datang ke tempat situ karena tuh daerah terpencil. Sedangkan kita ini yang tetangganya punya kendaraan. Kalau ditanya, apakah Anda tetap ke gereja atau Anda tolong orang ini? Kebanyakan saya sudah pernah melakukan tes hal seperti ini. Ya Pak, itu kan bukan anak kita. Dan kita punya kewajiban untuk beribadah di hari Minggu. Ya udah, kita ya ibadah aja, belaga nggak tahu anaknya perlu bantuan. Hebat ya, ada yang jawab begitu. Tapi ada juga yang tidak takut-takut bilang, saya tolong dulu Pak. Nggak apa-apa saya telat, yang penting saya bawa anak ini ke rumah sakit atau dokter yang terdekat, baru setelah itu kami ke gereja meskipun telat. Nah, ini yang benar. Kalau yang bilang bahwa, ya kita ke gereja aja Pak. Nah pertanyaannya, kalau itu anak Anda sendiri bagaimana? Pasti Anda kan bawa kan ke dokter kan? Ya kan? Apa bedanya anak sendiri dengan anak orang lain? Kan sesama manusia. Kan ayatnya bilang, kita lihat baca lagi ayatnya. Di ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, bukan hanya anakmu sendiri, anak orang lain juga sesama manusia.
harus engkau kasihi. Jadi percuma Anda hari Minggu misalnya, contoh ekstrim tadi ya, ada anak tetangga sedang kesusahan, pingsan, jatuh dari sepeda, lukanya cukup berat ya, harus Anda bantu bawa ke dokter terdekat, puskesmas atau rumah sakit, tapi Anda cuek aja, Anda tetap ke gereja. Maka sebenarnya Anda tidak sedang mengasihi sesamamu manusia. Anda hanya mau jadi Kristen hari Minggu yang terlihat saleh, datang ke gereja tidak telat gitu ya. Ya, tapi sesamamu manusia yang butuh pertolongan tidak Anda tolong. Artinya Anda ya Kristen hari Minggu yang cuman mau menjalankan ritual ibadah Anda, padahal Tuhan juga bilang kasihilah sesamamu manusia. Saat itu Anda sedang diuji untuk menunjukkan kasih Anda kepada sesama manusia. Terlepas itu anak Anda atau bukan, sesama manusia. Dia bukan binatang. Artinya Anda harus kasihi. Ya Anda bantu. Itulah yang dipertunjukkan dalam contoh ini oleh orang Samaria yang dianggap orang setengah kafir, tetapi tidak dilakukan oleh imam dan orang Lewi. Yang dalam hal ini pantas saya sebut ya, kalau analogi dengan kekristenan modern, Kristen hari Minggu tuh. Ya, yang cuman mau nongol di gereja supaya dianggap saleh. Datang tidak telat misalnya gitu ya. Dia takut kalau tidak ke gereja dianggap tidak saleh gitu. Padahal dia bisa menolong orang yang sedang kesusahan, justru itu yang harus dilakukan. Bukan sekedar muncul di gereja sebagai Kristen hari Minggu. Pertanyaannya, apakah Anda masih jadi Kristen hari Minggu tetapi mengabaikan atau tidak memberikan kasih kepada sesama manusia? Contoh tadi adalah salah satu contoh ekstrim saja ya. Tapi dalam praktek sehari-hari ya adalah kasus-kasus lain yang Anda harus nyatakan kasih Anda terhadap sesama manusia. Oke? Jadi demikian ilustrasi ini dan penjelasan dari ayat ini. Biarlah ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.